kehadiran. Kami mau melangkah bersama. Kami mau Tuhan berikan semuanya melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan menjaga, melindungi, bahkan Roh Kudus memberikan kuasa bagi setiap mereka. Waktu yang mereka kerjakan dalam pelayanan, mujizat ilahi surgawi terjadi dalam pelayanan. Berkati seluruh anak-anak ini Tuhan. Kuduskan hati mereka, kuduskan pikiran mereka, kuduskan jiwa mereka. Dan ketika mereka berjalan, Allah sendiri, ketika ia berkata-kata, ada kuasa, ada harapan mengalir menjalani perjalanan dari sini sampai ke tempat yang diinginkan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masa depanku. Yesus, bangkitkan bersinar bagimu.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan. Apa kabar? Apa kabar? Anak-anak kita semuanya keren, luar biasa. Baik, pada siang hari ini kita mau bersama-sama bersatu hati mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita fokuskan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Boleh kita mau mengambil satu sejenak. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau berserah atas hidup kami, Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu, Tuhan. Kami berserah, Yesus. Kami percaya, Tuhan, saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan atas hidup kami. Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Bapa, lewat setiap anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini, jamah setiap hati kami, Tuhan. Tuhan bisa kami. Terima kasih, Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, menjamah merawat setiap kami, Tuhan. Membaharui hidup kami, ya Bapa. Jadikan kami lebih baik lagi, Tuhan, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, bagi sesama, bagi keluarga kami, Tuhan. Bahkan orang-orang terdekat kami, Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang, membawa banyak orang ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku puji
pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur telah di mana Tuhan teman-teman kami dari SMK Bintang Terang bisa mengadakan ibadah bersama dengan anak akan hamba Tuhan yang telah Kau utus untuk menyampaikan isi hati. Berbicaralah Engkau dalam setiap kehidupan kami, secara khusus buat anak-anak yang ada tempat ini, supaya kehidupan kami, karakter kami bahkan supaya kami bisa mencerminkan bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai persekutuan kami pada saat pagi hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih semangat, masih kuat berdiri, masih. Shalom. Apa kabar? Keren, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, sebab hati kita penuh pujian, penuh nyanyian bagi Allah kita. Yang sama-sama semuanya boleh tepuk tangannya bersama boleh. Hatiku penuh nyanyian.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Oke. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami, Tuhan. Terus pimpin hidup kami, Bapa. Tuhan tetap menguduskan kami. Terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Erson. Jamah dia, yang jamah, yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan kepada Pak Erson. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan.
Tapi kita hari ini, saya percaya kita semua sudah ditebus. Amin. Sudah ditebus. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya beri judul ya, yang mau saya sharingkan hari ini. Saya tidak menggurui Anda semua. Di sini ada hambanya yang luar biasa, Pak Ibu, ada Pak Guru juga, teman ya. Bu MI. Sama-sama katakan Bu MI. Ini kayaknya bahasa Ella ya. Ada yang dari Ella sini? Kayaknya ini bahasa Ella kali, Bu MI. Ya. Siapa saya? Katakan siapa saya? Siapa saya? Anda mungkin kenal teman di sampingnya. Atau ada yang belum kenal di sini? Sudah pada kenal semua? Yang benar. Kayaknya belum ya. Tadi waktu nyanyi agak-agak malu-malu ya kak ya, agak malu-malu. Seharusnya aku anak raja, engkau anak raja, tunjuk temannya dengan yakin. Engkau anak raja. Gitu. Sekali lagi, katakan tunjuk ini. Aku anak raja, engkau anak raja. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja. Masih malu-malu. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Tepuk tangan dulu untuk saya. Sudah tahu kan kamu siapa? Sudah tahu kan? Ya, kita semua anak raja. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat next slide-nya. Siapa kita sebenarnya? Saya membaca banyak-banyak berita gitu ya. Jadi ada fakta tentang anak-anak muda. Ada beberapa yang saya kutip di sini, ya. Ada bacok 4 orang di Sleman, 10 remaja pelajar diamankan polisi. 10 remaja pelajar. Ya seperti Anda pagi ini atau siang ini, ya. Kemudian ada 741 remaja tercatat terinfeksi HIV. Wow. Serem nggak? Saya waktu baca berita-berita ini, mengerikan sekali. Bayangkan HIV itu sampai hari ini belum ada obatnya. Kalaupun ada vaksinnya, itu untuk melumpuhkan virusnya. Virusnya masih ada dalam tubuh kita, tetapi dilumpuhkan sehingga dia jinak. Dan orang, karena istri saya orang berkesehatan, mungkin Bang Wilson ini paham betul. Ketika sudah disuntikan, virus itu hanya dijinakkan. Dan dia harus bergantung pada obat itu seumur hidupnya. Serem nggak? Kalau terlambat sedikit, wah kacau. Nah, ada lagi berita, lempar mobil polisi, 2 remaja pengangguran diamankan aparat. Waduh, remaja udah pengangguran, dia lempar lagi mobil polisinya. Ini apa-apaan sebenarnya? Coba kita lanjut lagi, kita lihat lagi berikutnya. Nah ini data tentang pornografi dan cybercrime. Saya ambil dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kurang terlalu jelas, saya akan lihat di sini saja ya. Ini data terakhir 2020. Karena memang ketika diakses yang paling update itu di 2020. Dan saya yakin sampai sekarang 2023 data ini pasti akan terus meningkat. Ya. Pornografi. Ayo coba lihat wajah teman kiri kanannya. Ayo. Semuanya di sini punya handphone? Amin. Punya handphone? Amin. Mulai pulang dari sini periksa baik-baik handphone. Ayo yang senyum-senyum ini, ya. Mulai pulang dari dengarkan ini, pulang dari persekutuan ini, periksa baik-baik handphone. Atau perlu kita yang periksakan? Ya. Saudaraku, saya pernah berada di posisi kalian. Halo, amin. Saya beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, saya pernah berada di posisi kalian semuanya. Dan saya tahu persis keadaan, perasaanmu, ya, gejolak pergaulanmu, gitu ya. Tapi mungkin bedanya zaman saya dengan zaman kalian atau zaman kami ini tidak secanggih sekarang, betul nggak Pak?
Sekarang akses sudah bebas sekali. Maaf saya dikasih waktu berapa baru slide yang kedua sudah panjang sekali kayaknya. Ya, sekarang sudah bebas sekali. Kalian bisa mengakses segala apa saja hanya dengan duduk-duduk di kamarmu. Betul nggak? Tapi saya mau pastikan hari ini, ketika kita melihat data-data ini, ya, ketika kita melihat data-data ini, bagaimana data pornografi itu, dan yang paling besar itu akses cybercrime, yang mengakses situs-situs porno, apalagi sekarang judi-judi online. Ayo bertobat yang main-main slot hari ini. Ayo, yang paham katakan bertobat. Jangan orang tuamu kirim uang jajanmu dari kampung, kamu malah deposit untuk slot. Tepuk pundak temannya. Bertobat bro. Nah. Amin. Karena apa? Kenapa kita harus menghindari semua itu? Karena ini yang poin penting yang mau saya sampaikan. Kita lanjut saja biar waktu yang singkat. Kita lanjut lagi. Nah ini poin yang pertama, siapakah saya tadi itu? Yang pertama, saya siapa? Saya adalah milik Kristus. Baca dengan yakin. Saya adalah milik Kristus. Ya, kamu dan saya, kita semua adalah milik Kristus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sudah menebus kita. Dan kita sudah dibayar dengan lunas. Nggak kredit bro, nggak nyicil, lunas. Alkitab berkata, kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat memberikan nyawanya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah diam di dalam kamu. Alkitab berkata, barang siapa yang mengakui Yesus adalah Tuhan dengan bibir mulutnya, rohnya ada di dalam orang. Amin. Sekali lagi katakan, saya milik Kristus. Oke, ayat ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jangan rusak tubuhmu. Jangan tato kulit-kulitmu itu. Udah tato sakit, bayarnya mahal. Terus ketika mau lamar kerja, aduh kamu tato nggak bisa. Halo, anak-anak muda, anak-anak pemuda, anak-anak sekolah, ya? Jangan rusak tubuhmu. Kamu milik Kristus, kamu bait Allah. Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Pertama, kamu bait Allah, kamu gak boleh rusak. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi mulai hari ini katakan, biar Tuhan hidup di dalamku. Halo, amin? Amin? Biar ketika kamu pulang ke kampungmu nanti, papamu, mamamu, wih, si Tulung ini beda. Atau siapa lagi nama panggilanmu di kampung? Wih, iya beda loh. Biasa kalau musim-musim gawai di kampung, siapa yang Dayang dan Jola di sini? Atau yang Dayak Ganteng di sini? Jogetnya dengan lagu Dayak Ganteng ketika gawai-gawai. Saya percaya di sini nggak ada, amin? Sekolah di Amerika yang lain. Begitu, tepuk tangan dulu dong. Jadi kamu harus tahu bahwa kamu adalah milik Kristus. Boleh catat ayatnya, kamu renungkan lagi, kamu baca lagi bolak-balik di rumah. Kamu adalah milik Kristus. Lanjut yang kedua, kita cepat saja. Karena kamu milik Kristus, jangan rusak apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup. Saya yakin rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan melaksanakan rencananya kalau kamu bersedia. Karena kita berada di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak pernah memaksa kamu. Jadi jangan rusak apa yang
Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Ya, jangan rusak. Sekarang masa-masa kalian udah gak usah pacaran dulu. Amin. Gak usah pacaran dulu, berteman saja. Selesaikan dulu sekolahmu. Ya, selesaikan sekolah. Ketika kamu sudah selesai sekolah, nanti bekerja, kamu sudah bisa hidup mapan, hidup enak. Waduh, saya rasa kalau yang cowok-cowok ya, mau pergi ke rumah perempuan, nggak akan ditolak, bro. Halo, betul nggak? Tapi kalau kamu sekarang, aduh, lagi dikirim orang tua, om, mau ajak anak om, kamu ada modal apa? Cuma bakso 1 mangkuk saja, om. Hey, come on anak muda. Katakan saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Jadi jangan rusak rencana Tuhan. Yang kedua, saya adalah anak baik-baik. Katakan saya anak baik-baik. Saya anak baik-baik. Ya, kalian adalah anak baik-baik. Kita dalam Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika perbuatanmu baik, orang memujimu, sebenarnya dia juga sedang memuji Tuhanmu. Amin? Jangan orang melihat kamu, mabuk dia tuh. Di kosnya mabuk dulu gitu. Waduh, kacau. Waduh, dia itu udah pakai motor, nggak pakai baju, nggak pakai helm, kebut-kebutan lagi, knalpotnya besar lagi. Gimana orang mau memuji Tuhan lewat hidupmu? Halo, amin? Kamu itu anak baik-baik. Katakan kamu anak baik-baik. Nah ini, apapun latar belakangmu, Tuhan sudah ubahkan hidupmu supaya kamu menjadi teladan bagi orang lain. Ya, nggak peduli kamu dari keluarga. Gak peduli kamu dari kampung kan? Gak peduli kamu mungkin orang tuamu punya background yang punya latar belakang yang waduh gak dianggap di masyarakat. Gak peduli kamu sudah pernah melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang. Katakan kamu adalah terang. Maka ketika pelayanan ini ya diberi nama bintang terang, saya memikirkan, wow, ini keren sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Adakah bintang itu akan redup? Saya rasa enggak. Kalaupun kita tidak melihatnya, karena dia ketutupan awan. Atau pernah kalian melihat matahari padam? Enggak akan. Kecuali dia ditutupi awan, tapi mataharinya tetap menyala. Demikian juga terang itu. Terang ada dalam dirimu, hai anak-anak muda yang saya kasih anak-anak sekolah ya. Saya percaya kalian bisa menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Ya udahlah, tapi bang, tapi om, saya kan dulu pernah melakukan kesalahan. Saya pernah membuat sesuatu yang, aduh, nggak pantas untuk saya ceritakan. Tapi ketika hari ini kamu memutuskan untuk tidak terus melakukannya, maka terangmu akan perlahan bersinar. Amin. Stop, kalau ada teman mengajak melakukan dosa, stop. Stop. Aku anak terang, aku bukan anak gelap lagi. Dan katakan, aku anak baik-baik. Sekali lagi, aku anak baik-baik. Walaupun orang pernah memandang kita orang yang tidak baik. Sorry bro, itu dulu. Setelah aku benar-benar kenal Yesus, aku jadi orang yang baik. Aku anak-anak terang sekarang. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, saya hanya menyiapkan 3 poin saja. Sebenarnya masih ada 15 poin. Apa perlu saya tampilkan semua? Cukup 3 saja ya hari ini. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi, saya tambah lagi
12 poin berikutnya. Haleluya. Dan ini yang terakhir. Waduh, kalau dengar kata terakhir ini anak-anak muda ini langsung dia kemas-kemas tasnya. Oke, katakan, saya adalah anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ya. Ayat 1 dan ayat 9 dan 10, saya akan bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab kita tidak mengenal Dia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ketika kamu sudah lahir, keluar dari hidupmu yang gelap itu, ya, saya harap di sini tidak ada yang kumpul kebo di kos. Halo, amin. Tidak ada yang kumpul kebo. Saya pengalaman waktu saya kuliah, ada satu teman, kebetulan kos-kosan saya itu awalnya kos-kosan laki-laki, khusus laki-laki. Tiba-tiba ibu kosnya terima perempuan juga. Dan teman saya itu mengajak teman perempuannya. Memang betul. Beberapa bulan kemudian, hampir nggak selesai kuliahnya mereka berdua. Harus diselesaikan dengan menambah personil di dalam kosnya. Gitu. Ya, mengerti maksud saya? Tidak berbuat dosa lagi, amin? Amin? Kita lanjutkan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu nggak berasal dari Allah. Jadi jangan bilang, tapi saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, tapi hidupmu nggak mencerminkan kamu percaya Tuhan Yesus. Halo, amin? Kamu mabuk, ya? Yang main judi lagi, waduh, kacau lagi. Udah uangnya dikirim orang tua, dia pakai untuk judi. Mending menang kalah lagi, amsyong gitu ya. Dan mulai dengan tergoda dengan dunia-dunia malam. Dengarkan saya baik-baik. Jangan rusak rancangan Allah dalam hidup. Ketika kamu disuruh ke sekolah ke sini, saya percaya nggak ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mau kamu berhasil. Tuhan mau kamu menjadi kebanggaan buat orang tuamu, kebanggaan buat keluargamu, mengubah masa depan keluargamu, mengubah hidup keluargamu. Bahkan kamu harus menjadi contoh ketika kamu kembali ke tempat asal. Kalau bisa lanjutkan sekolah setelah selesai ini, sekolah lagi, kuliah misalnya, sambil kerja nggak apa-apa. Saya senang dari beberapa orang, ada anak sekolah yang saat pulang sekolah dia kerja. Ketimbang beberapa orang yang tinggal dengan orang tuanya dengan fasilitas mewah, tapi hidupnya berfoya-foya, tidur bangunnya siang. Bro, harta orang tuamu bisa habis kalau kamu nggak bisa kelola, ya. Tetapi orang yang rajin, Alkitab berkata, Tuhan akan pelihara. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, ya, catat ini baik-baik, bawa pulang, renungkan dan lakukan. Amin. Amin. Dan lakukan. Kita berjumpa mungkin tidak akan jarang berjumpa, tetapi ketika ini disampaikan kepadamu, saya percaya Roh Kudus bekerja dan dia mengubahkan setiap kamu. Nah ini, jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Galau bang. Teman baikku meninggalkanku. Yesus nggak pernah tinggalkan kamu. Amin. Tuhan nggak pernah tinggalkan kamu. Jadi pikir 2 kali kalau ingin berputus asa. Kayaknya aku pulang kampung aja, gak usah sekolah lagi. Pikir 2 kali, bro. Ya. Kesepian, terlupakan, dikhianati, tersakiti, paling terhina di dunia ini. Kayak lagu, aku merasa orang termiskin di dunia. Enggak, kamu enggak miskin. Tuhan kita kaya. Tuhan kita kaya. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan dengan segala kekayaan. Kemudian apa lagi?
Karena masa lalu yang kelam, latar belakang hidup yang penuh dengan kesuraman. Tapi kamu adalah anak Allah, maka Ia yang adalah kasih dan setia itu akan menopang dan memelihara hidupmu. Amin. Jadi tulis di buku diarimu. Kalau zaman saya dulu punya buku diari, zaman generasi saya. Tapi sekarang mungkin nggak ada. Atau tulis di media sosialmu. Aku anak terang. Aku milik Kristus. Sorry ya bro ya, aku nggak bisa lagi ikut kamu keluar malam-malam. Karena aku tahu itu akan merusak hidupku. Lebih baik aku di rumah atau di kamarku, aku belajar. Buka Alkitabmu. Semuanya punya Alkitab? Ya. Sebelumnya di sini Kristen semua, ada yang Katolik? Ya. Ada? Ada? Ya. Punya Alkitab? Katolik kan? Punya Alkitab. Buka Alkitabmu, baca di sana. Putar lagu rohani, jangan lagu galau melulu. Sampaikan pada jiwa tak usah. Putar lagu yang menguatkan jiwamu. Kalau ada anak muda, amin. Nah, supaya semangatmu bangkit. Anak muda itu harus sigap, ceria, dan berapi-api. Begitu. Oke, puji nama Tuhan. Masih ada Pak? Yang 12 lagi? Oh, puji Tuhan, kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Ada amin? Haleluya. Udah dicatat semua? Baik, sebentar kita akan menjalankan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita melakukan persembahan, kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita yang akan dijalankan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari menjelang siang ini kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian yang kami miliki Tuhan, yang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan atas hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi Tuhan, bahkan yang belum sempat memberi sekalipun, Tuhan terus memberkati mereka, berkati pendidikan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka, orang tua, bahkan orang-orang terdekat mereka. Tuhan Yesus terus berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
informasi sedikit. Mohon maaf pertama agak lebih waktu nih Pak Titus ya. Nah, jadi terima kasih kepada guru kepala sekolah SMK Bintang Suma Yayasan dan Pak Titus sebagai guru agama Kristen dan Ibu tadi saya tak tahu namanya guru Ibu Marcella guru agama Katolik. Kami dari SMTK Bintang Terang. Di SMTK Bintang Terang ini adalah sekolah satu-satunya sekolah menengah teologi Kristen yang sudah 4 tahun di Prowindo dan Lapindo. Baru pindah gedungnya ke Prowindo Jalan Prowindo. Nah, Bintang Terang Ministry ini adalah sebuah pelayanan, rumah pelayanan. Dan di BTM ini bukan hanya anak SMTK saja. Kami memiliki visi ya. Saya 1 tahun yang lalu terpanggil untuk membuat pelayanan ini. Saya bilang Pak Johan, saya mau bikin pelayanan, tapi namanya Bintang Terang Ministry. Pelayanan saya dan BTM ini maksud saya menjangkau anak-anak muda. Kita tahu hari-hari ini penelitian saya pribadi, saya diskusi dengan guru-guru, banyak siswa-siswa yang setelah pulang sekolah itu tidak tahu kemana. Ya, tidak sedikit yang merokok, seks bebas, banyaklah pergaulan-pergaulan bebas. Nah, saya terpanggil untuk kita sama-sama melayani. Nah, di BTM ini bukan hanya anak SMTK saja, tapi banyak sekolah-sekolah lain yang rindu bergabung pelayanan sini. Silakan. Ya, Anda bisa mengakses di nomor kami di tempat ini. Nanti ibadah kita hari ini juga Anda boleh diakses di YouTube, ya. Di YouTube atau @pertemanan di Facebook Bintang Terang. Di situ Anda punya pergumulan masalah apapun, kami akan melayani, doakan. Ya, kami ada punya tim doa. Bagi teman-teman yang rindu belajar teologi, tidak harus sekolah di SMTK. Mau belajar berkhotbah, datang ke SMTK, kita belajar bersama-sama di sana. Mau belajar musik, datang ke sana, kita belajar bersama-sama. Kalau Anda rindu ingin ikut pelayanan ke sekolah lain atau kemana saja, boleh datang. Hubungi nomor kami atau add di Facebook kami, ya silakan. Nah, kita di sini memberkati pelayanan kita baik secara offline maupun online. Nah, intinya di BTM ini bukan hanya untuk anak SMTK saja, semuanya yang rindu melayani. Maka di sini kita punya visi itu adalah berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Jadi saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tidak ada ingin memindahkan sekolah Anda, tidak. Yang Katolik mau bergabung sini tidak akan memindahkan agama saudara, tidak. Kami di beberapa sekolah bergabung, malah Islamnya gabung ikut ibadah. Dan ini kali pertama kami ibadah di sini di SMK Bintang Suma Sakuda. Ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Ke seluruh SMP, SMA, SMK, seluruh di sekolah-sekolah di Kabupaten Lawi. Dan tinggal ke luar Kabupaten Lawi lagi. Dan tolong doakan juga maksudnya bulan depan akan ada KKR di Belitung. Bagi teman-teman atau ada semua yang mau rindu ikut pelayanan bersama kami, monggo silakan. Tidak bisa nyanyi, masih banyak pelayanan lainnya. BTM ini adalah rumah pelayanan kita semuanya, bukan punya SMTK. Silakan Anda datang ke sana tiap malam tiap hari, kita mau sharing, kita mau berdoa bersama-sama, silakan. Nah, jadi ini sekali lagi bukan khusus anak SMTK. Jadi sebuah wadah pelayanan saja. Ya, kami tidak memindahkan agama saudara, bagi yang Islam, bagi Katolik, atau yang sekolah sini tidak memindahkan saudara, tapi kita mari bersama-sama berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bisa akses ini, dah ketemu Bintang Terang Ministry-nya. Nanti malam atau paling lama 2 hari ke depan Anda sudah bisa akses pelayanan kita hari ini untuk memberkati orang-orang di luar sana. Oke? Kiranya pelayanan kita hari ini kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah hari ini. Mari pastikan bahwa Anda tidak lagi ngobrol di kiri kanan. Kita sudah diberkati dengan puji-pujian firman Tuhan. Pastikan kita pulang dari tempat ini beroleh berkat dari Tuhan. Kita seminggu bermain, kita seminggu happy, tapi gunakan hari ini untuk memuji nama Tuhan. Mari kita kedua tangan kita. Silakan berdoa di tempat masing-masing. Tidak ada lagi lihat kiri kanan. Anda menghadap Tuhan, bukan menghadap saya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
minta duit untuk bayar uang sekolah, tapi mereka gunakan untuk mabuk-mabukan. Tidak sedikit yang berhenti, kata guru agama. Mereka datang tiap pagi pakai baju sekolah. Sudah itu tidak tahu mereka nongkrong di mana. Sadarkah saudara, Anda adalah orang pilihan. Orang tua mengharapkan engkau menjadi orang yang berhasil. Jangan sia-siakan sekolahmu hanya sekali di SMA, di SMP, atau SMK hanya sekali, tidak akan terulang kedua kalinya. Mari lakukan seperti di firman Tuhan tadi. Anda adalah anak yang baik. Jangan sia-siakan hidupmu, sebab tidak ada orang yang peduli dengan hidup kita, hanya dirimu sendiri, dan menghadaplah kepada Tuhan. Saya percaya jika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dipikul Tuhan luar biasa. Mungkin selama ini Anda tidak pernah berdoa karena Anda sibuk main HP, main game, WhatsApp. Itu adalah penghalangmu untuk Anda tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Mulai hari ini pulang belajar. Mungkin Anda berbohong dengan teman, berbohong dengan orang tua, tanpa orang tua meminta maaf. Jangan pernah bohong orang tua. Kasihan. Mereka orang tua kalian di kampung bekerja keras untuk kalian, mengharapkan kalian berhasil 3 tahun ke depan, menjadi seorang sarjana, menjadi orang yang berhasil bekerja sukses ke depannya. Tapi kalau engkau hari ini menyia-nyiakan pekerjaan itu, Anda orang berbohong. Mari angkat kedua tangan kita. Tidak ada lagi yang jadi kanan. Tidak ada lagi yang pandang Tuhan, pandang Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Kalau engkau butuh Tuhan, jadi berdoa di tempat Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dasar, mengenali imanku bersepakat, percaya kuasanya, terima sekarang, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sudah menjadi anak Allah. Ada Bapa di surga, Bapa kita. Karena kita anak, semua kita punya Bapa. Mari kita memuliakan Bapa. Jangan bikin malu Bapa dengan perbuatan kita, dengan dosa-dosa yang masih kita lakukan. Mari kita memuliakan Bapa, supaya nanti ketika kita mati, kita diterima di sisi Bapa. Dia terima kita di surga. Dia di surga, kita bikin dia senang. Jangan bikin malu dia dengan perbuatan kita. Bapa di surga, terima kasih urapi ke anak-anakmu yang mengangkat tangan. Kami semua mengakui kami anak Allah. Kami punya Bapa di surga yang sudah menebus kami, yang memungkinkan kami masuk ke dalam surga. Jamahkan kami semua untuk supaya hidup kami memuliakan Bapa, bukan mempermalukan nama Bapa di surga. Ubahkan hati kami, sikap kami, perbuatan kami, kejahatan-kejahatan kami mau ubah untuk memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih, kami juga tidak mau mempermalukan Bapa kami yang ada di dunia. Kami juga tidak mau mempermalukan Bapa kami di surga. Terpujilah namamu, turunlah berkat atas kalian semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal-awal mulai bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Oke, mungkin tidak berapa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah